Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Indonesia. Jadi kalau kita merujuk pada salah satu kitab yang ditulis oleh Ronggo Warsito, salah satu pujangga di Keraton Mataram ya. Ronggo Warsito situ menyebutkan ya beberapa ciri-ciri yang disebut dengan Satrio Piningit. Nah, apakah Satrio Piningit itu? Jadi Satrio Piningit itu adalah satu vision atau keyakinan atau kepercayaan beberapa masyarakat di dunia ya, di untuk spesifikasinya di wilayah Nusantara dan di Pulau Jawa gitu. Jadi Satrio Piningit itu seorang manusia yang memang memiliki sebuah sikap nilai yang tinggi dalam kepemimpinan manusia gitu. Jadi setiap zaman itu ada Satrio Piningitnya gitu. Jadi semacam orang pilihan, di mana orang pilihan ini membela keadilan, menegakkan keadilan, sangat religius, berani, membela yang benar, tidak melakukan kezaliman. Jadi banyak tanda-tanda atau ciri-ciri Satrio Piningit ini. Nah, kita coba dari kitab yang ditulis oleh Ronggo Warsito. Jadi salah satu pujangga dari Keraton Mataram di Pulau Jawa gitu. Dan hal ini sangat diyakini oleh masyarakat Jawa tentunya tentang kisah Satrio Piningit atau kedatangan Satrio Piningit di setiap zaman untuk membela rakyat itu. Nah, kalau kita lihat beberapa figur capres dan cawapres hari ini, tentu kita kemudian bertanya-tanya, dari beberapa figur ini mana saja yang sesuai atau cocok dengan tanda-tanda yang dilukiskan oleh Ronggo Warsito dalam kitabnya gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tanda-tanda itu atau ciri-ciri itu lebih banyak jatuh kepada Anies Baswedan itu. Karena Anies Baswedan ini memang kalau kita lihat hidupnya sejak masa kecilnya hingga dewasa hingga hari ini memang itu memenuhi kriteria tanda-tanda yang dilukiskan oleh Ronggo Warsito itu. Seperti Ronggo Warsito menyebutkan bahwa Satrio Piningit itu sangat religius gitu. Nah, tentu kalau kita lihat Anies Baswedan sendiri memang seorang yang religius sejak kecil ya. Sejak kecil Anies Baswedan ini hidup di lingkungan keluarga Muslim dari partai Islam gitu ya. Dari kakeknya kemudian bapaknya gitu kan. Dan kita lihat juga Anies pada saat masa kecil itu bersekolah di pondok pesantren Pabelan Jawa Tengah gitu. Jadi ini adalah jalur-jalur religiusitas yang memang sejak masa kecil telah dilakoni oleh Anies Baswedan gitu. Dan kemudian di masa mudanya saat di mahasiswa Anies ikut organisasi keagamaan ya, yang dalam hari ini organisasi mahasiswa, himpunan mahasiswa Islam gitu. Dimana ya kita tahu sendiri HMI memang banyak menekankan pada religiusitas mahasiswa itu. Dan kemudian setelah Anies selesai kuliah, Anies kemudian hidup merantau ya, dan banyak belajar hidup seperti ditempa ya. Anies bukan orang kaya gitu. Anies seperti ditempa di luar negeri gitu. Dan banyak pengalaman yang dia dapat gitu, ilmu pengetahuan terutama ya. Dan kemudian pulang menjadi seorang guru atau dosen di Universitas Paramadina, bahkan rektor gitu. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri dari Satrio Piningit.
Satrio Piningit itu memiliki juga pengetahuan yang diajarkan kepada rakyat gitu. Nah, Anies seorang guru atau seorang dosen yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada rakyat gitu atau umat gitu. Nah, begitu juga kalau kita lihat Muhaimin Iskandar ya, calon wakil presiden Anies, itu juga ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri yang seperti yang digambarkan oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito dalam kitabnya, yaitu religius gitu. Kalau kita lihat Gus Muhaimin sendiri memang seorang yang religius, hidup dari kalangan Nahdlatul Ulama dan memang ikut organisasi keagamaan itu, dan kemudian menjadi pimpinan partai religius yang berbasis religius, yaitu PKB, Partai Islam gitu ya. Nah, ciri-ciri ini banyak sekali jatuh pada Anies Baswedan terutama, dan kemudian wakilnya Muhaimin Iskandar gitu. Dan kemudian salah satu ciri-ciri dari Satrio Piningit itu tentu membela keadilan, melawan kezaliman gitu, dan berani gitu. Nah, kalau kita lihat memang Anies Baswedan dalam beberapa tahun ini memang dihajar sana sini ya oleh kalangan oligarki, dan Anies berani melawan dan berteriak apa adanya, berteriak tegas gitu ya, dan punya sebuah sikap dalam pembelaan terhadap rakyat kecil gitu. Kita lihat kebijakan-kebijakan Anies di saat dia memimpin ibu kota Jakarta ya, yang begitu megah, namun kebijakan Anies itu lebih kepada pro terhadap masyarakat bawah, masyarakat lemah gitu, atau rakyat kecil gitu. Kita lihat dari kebijakan-kebijakannya ya, yaitu membawa keadilan sosial. Dan memang Anies selama ini selalu mengutamakan nilai-nilai keadilan sosial dalam kebijakannya saat memimpin ibu kota Jakarta gitu. Tak peduli apapun resikonya gitu, dan berani menyuarakan kebenaran gitu. Kalau kita lihat juga keponakan Anies Baswedan, Novel Baswedan, itu matanya hilang satu karena disiram air keras oleh sekelompok orang yang memang tidak suka dengan sikap Novel Baswedan yang memang berani membongkar kasus korupsi gitu. Ya, masyarakat tahulah siapa yang menyiram air keras itu. Dan ini memang satu pengorbanan dari keluarga Anies Baswedan ya, di mana resiko itu dia ambil berani, dan resikonya seperti itu. Keponakannya hilang mata satu ya, si Novel Baswedan, dan Anies kemudian dihajar sana sini, dijegal sana sini, bahkan ingin dikriminalisasi. Nah, ini salah satu ciri-ciri memang Satrio Piningit itu memang berani melawan kezaliman dan menyuarakan kebenaran apapun resikonya gitu. Jadi sikap dan sifat Anies ini yang ada dalam lukisan ciri-ciri Satrio Piningit Ronggowarsito, tentu harus kita syukuri bahwa calon pemimpin Indonesia itu memiliki sifat-sifat dari Satrio Piningit itu, yaitu Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini saatnya Indonesia dipimpin oleh yang benar-benar seorang Satrio Piningit. Jadi selama ini kan 2019-2014 kita mencari apakah Jokowi atau Prabowo ini Satrio Piningit. Ternyata bukan. Ciri-ciri dan tanda-tanda itu tidak ada pada Prabowo dan Jokowi gitu. Prabowo seorang kaya gitu kan, Jokowi juga seorang pengusaha gitu kan, pengusaha ikut dalam organisasi dagang ya, HIPMI. Nah, itu bukan ciri-ciri Satrio Piningit sebenarnya. Karena ciri-ciri Satrio Piningit tidak disebut dia seorang yang kaya raya di dalam lukisan kitab Ronggowarsito, tapi dia disebut situ sangat religius. Ya, kalau kita lihat Prabowo Jokowi bukanlah orang yang religius gitu, bukan lahir dari tradisi religius gitu. Nah, kalau Anies Baswedan, dia lahir dari tradisi keluarga dan kebudayaan komunitas yang religius.
Begitu juga Muhaimin Iskandar, lahir dari tradisi yang sama. Itu. Dan Anies sendiri pernah ikut organisasi Muhammadiyah, bahkan jadi pengurus. Nah, Muhaimin Iskandar juga ikut dalam organisasi Nahdlatul Ulama gitu sebagai pengurus gitu. Jadi memang titik tekan dari kitab Ronggo Warsito itu menyebutkan pertama bahwa Satrio Piningit itu religius, sangat religius. Baru kemudian berani menyuarakan dan menegakkan keadilan itu, dan tentu saja berilmu gitu. Nah, Anies Muhaimin yang saat ini menjadi calon presiden dan wakil presiden harus kita pilih pada 2024. Sayang kalau kita tidak pilih, kapan lagi? Jangan sampai kita salah pilih yang nanti bisa saja terjadi kezaliman yang lebih parah gitu. Makanya kita cegah dan harus kita pilih Anies Muhaimin untuk bagaimana Indonesia berkeadilan, lebih religius. Dan memang Pancasila itu ditulis pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan pasal tentang gambaran religiusitas, tentang religius masyarakat Indonesia. Baru kemudian ada persatuan Indonesia, baru kemudian ada kemanusiaan, baru kemudian ada keadilan sosial. Jadi memang religiusitas itu penting gitu. Iman, baru kemudian ilmu, itu sangat penting untuk membawa menahkodai Indonesia agar tidak tersesat dan jatuh ke dalam jurang kehancuran. Jadi Satrio Piningit tanda-tandanya ada pada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Maka ini adalah momentum satu-satunya yang semakin jelas, dan sayang kalau kita tidak pilih. Kita akan menyesal seumur hidup di kemudian hari. Maka dari itu saya mengajak teman-teman saya, kita harus mengambil sikap. Kalau kita tidak mengambil sikap, maka kita pro status quo. Kita ikut berdosa dan bertanggung jawab dengan situasi Indonesia yang hari ini belum jelas gitu. Begitupun situasi dunia yang tidak jelas gitu. Maka kita harus ikut berjuang dengan cara mendukung dan memilih Anies Muhaimin sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kalau kita diam dan abstain, maka kita bagian dari status quo. Status quo itu berarti kita tidak mendukung perubahan atau kemajuan Indonesia yang lebih baik gitu. Kita hanya bahasanya membiarkan saja apa yang terjadi, dan tentu kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti kenapa Anda tidak menggunakan hak suara Anda untuk membuat Indonesia lebih baik dan lebih maju daripada hari ini untuk umat dan rakyat Indonesia. Jadi kita harus mengambil sikap dan menggunakan hak suara kita pada pemilu Pilpres 2024 dengan memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Oke teman-teman, saya membahasnya, Anda menafsirkannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.